Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Anak ibu guru yang ada di rumah, semuanya. Ibu harap baik-baik saja ya, tidak ada kurang suatu apapun. Baiklah, pagi ini kita kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun online. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita siapkan hati dan kita mau mendengarkan firman Tuhan dan duduk tenang dan juga siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu kita mau bernyanyi. Bila kau kandas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau percaya akan kasih-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat anugerah yang kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kembali kami datang bersekutu di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran anak diri kami juga yang berada di rumah. Sekalipun online, kami percaya Engkau mengasihi anak diri kami yang duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati Tuhan. Lewat puji-pujian ini kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau di pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama kami. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak ibu guru, kita akan bernyanyi kembali, yaitu lagunya El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah
Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Yakin Ibu Sorta sehat-sehat semuanya. Oke, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, duduk manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo ambil buku Alkitabnya yang ada di rumah, anak dan ibu guru. Tema kita di pagi hari ini, berani karena tidak sendiri. Dan natsnya Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Oke. Udah dibuka Alkitabnya, Nak? Ya. Di sini kita melihat bagaimana ya firman Tuhan di pagi hari ini. Kita baca tentang bagaimana hal Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya dan akan memberikan sesuatu yang berharga kepada segenap murid-muridnya. Anak ibu guru yang terkasih, ibu baca ya, apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus ya. Ayat 4. Tetapi sekarang aku akan pergi kepada Dia, ya, kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Bagian ini yang pertama ibu mau kasih ya, ayat 6 dan sampai 7. Kenapa? Tahu nggak anak ibu Sorta yang terkasih? Tuhan Yesus memberitahukan akan kepergiannya, ya, akan kepergiannya. Ketika Dia memberitahukan akan kepergiannya kepada murid-muridnya, mereka merasa sedih, takut, cemas, dan semua murid-muridnya nggak ada yang mau bertanya, Tuhan mau kemana kamu pergi? Enggak. Sampai Tuhan di ayat tadi dikatakan, tetapi tak seorang pun murid-muridnya mengatakan kemana akan pergi. Padahal tujuan Tuhan Yesus mau pergi ialah ke suatu tempat, yaitu ke rumah Bapa di surga, dan menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku akan memberikan teman kepada kamu. Anak ibu guru yang terkasih yang ada di rumah, dengarkan bagaimana ya perasaan murid-murid Tuhan Yesus ya ketika diberitahukan. Pasti mereka ketakutan ya, sedih juga. Dan ketika kita misalnya, bagaimana kalau kamu ada di rumah sendirian? Apa yang kamu pikirkan? Pasti kamu merasa takut ya, butuh teman, ataupun maunya ada orang yang datang ya berbicara dengan kamu. Kalau di rumah kamu sendiri, pasti ada terpikir hal-hal yang aneh. Waduh, ada nanti pencuri datang, ataupun ada orang yang mengganggu. Lebih baik kita punya teman. Gitu juga murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja yang maha kuasa, banyak yang membenci Dia, banyak juga yang memusuhi Dia. Apalagi kita nanti pengikutnya, pasti kita juga kena dimusuhin ya. Tapi murid Yesus tak seorang pun bertanya kepada Tuhan Yesus kemana Dia pergi, dan
apa akan diberikan kepada dia? Makanya Tuhan Yesus berikan kepada mereka, jangan kalian takut. Ya, nggak perlu takut. Tujuan aku pergi ke rumah Bapa di surga, menjadi tempat. Ya, aku tahu murid-muridku merasa akan mengalami penganiayaan, tapi kalian bersiap-siap, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Siap-siap kalian, karena supaya mereka tidak terkejut nanti tiba-tiba datang. Memang mengikut Tuhan Yesus, siapa saja yang mengikut Tuhan Yesus itu harus siap menyangkal dirinya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Yesus tidak membiarkan mereka ketakutan ya dan berduka cita. Nah, Yesus tahu murid-muridnya tidak akan bisa mengalami semuanya itu, sedangkan Tuhan Yesus saja anak Allah dimusuhi, dibenci bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Dia. Tapi banyak juga yang percaya. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ya, di ayat yang ke-8. Apa tujuan Dia pergi dan apa yang akan diberikannya? Ya, ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Artinya akan ada penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Apa guna Roh Kudus itu? Di ayat yang 8 dan 9. Ia akan menginsapkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, tapi ingat, Roh Kudus untuk menguatkan mereka, untuk mengisapkan mereka akan dosa. Anak ibu guru yang terkasih, lalu murid-muridnya pun bagaimana setelah mendengar itu ya, mereka mulai mengerti bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan pergi. Mereka memang takut Tuhan Yesus akan pergi, tapi ketika Tuhan Yesus akan pergi, ya nanti setelah Tuhan Yesus pergi, Dia masih bersama muridnya, Dia naik ke atas, ke surga. Dan nanti setelah Tuhan Yesus berada di surga selama 10 hari, 40 hari di dunia, 10 hari di surga, baru Dia berikan nanti Roh Kudus itu kepada murid-muridnya, ya, supaya murid-muridnya tidak ketakutan, supaya murid-muridnya berani, supaya murid-muridnya dapat menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu ada Allah. Dia bilang, Tuhan bilang bahwa kesulitan bahkan penganiayaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Semua seperti Yesus ditolak, ya, sama seperti Yesus ditolak, orang yang pengikut Yesus pun berpotensi untuk ditolak. Tapi ada Roh Kudus untuk menemani mereka, yaitu penghibur, menguatkan mereka, ya, supaya mereka berani dan mau melaksanakan amanat Tuhan Yesus. Ya, misalnya ya, contohnya saat ini mungkin kita ada yang diusir, ya, diusir oleh keluarga. Kenapa diusir dari keluarga? Karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus mungkin dia dikucilkan, ya, dikucilkan. Tapi perlu itu harus kekuatan dari dalam diri imannya, tapi ada Roh Kudus menguatkan dia, ya, supaya dia tetap percaya, ya, dan juga tidak bisa beribadah, misalnya gereja, mendirikan gereja nggak bisa, tapi kita perlu kerendahan hati, kita perlu berdoa, kita perlu bertekun dan meminta pertolongan Tuhan dan tidak emosi. Ingat itu, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita sabar, percaya kepada Tuhan, menguatkan, ya. Dulu yang ketakutan menjadi pemberani, ya. Itu yang banyak kesulitan, ya. Mungkin kita juga ada misalnya tidak bisa beribadah di gereja. Tadi Ibu bilang ya tidak bisa mendirikan gereja, kan banyak juga ya sekarang nggak boleh bangun gereja karena ada banyak hal. Tapi kita percaya Tuhan akan menolong, ya. Jangan takut. Tuhan bilang tak perlu takut untuk melangkah, tetap berani dalam iman dan percaya kepada Dia. Kita tak pernah sendiri, ada penghibur, ya, ada penghibur. Apa tuh Roh Kudus? Untuk memperlengkapkan mereka yang percaya kepada Tuhan supaya mereka diberi kekuatan, ya. Nah, di ayat yang untuk apa lagi Roh Kudus itu? Di ayat yang 12 yang ke-13, ya, nah Ibu Guru. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu
kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya Roh Kudus itu menyatakan kebenaran, bahwa murid-muridnya harus berani menyatakan kebenaran, bukan yang salah, dan menyatakan apa hal-hal yang akan datang, ya, yang Tuhan sudah sampaikan kepada muridnya, supaya mereka memberitakan Injil, nggak perlu takut. Dan di ayat yang ke-14-15 itu untuk memuliakan Allah. Ayat 14, ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab aku berkata ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya kepadaku. Anak guru yang terkasih, mengikut Yesus memang sulit, ya, karena dia memperjuangkan kebenaran. Tadi Ibu bilang, ya, kebenaran Allah di dunia ini karena dunia sudah menolak Allah, ya, Tuhan Yesus, ya. Siapa yang ikut Yesus harus tahu apa yang dia perjuangkan, ya. Dia harus tahu apa yang dia perjuangkan. Murid yang sejati pasti akan memperjuangkan kebenaran, yang menyatakan firman Tuhan, ya, yang sudah dinyatakan lewat pribadi Tuhan Yesus. Mereka tahu kalau Yesus itu menang dalam ketaatan, ya, taat menjalankan kehendak Allah Bapa di surga. Mereka harus juga taat mencontoh pribadi Tuhan Yesus, harus taat dan setia sampai mati, ya. Mereka juga tahu kemenangan Kristus dalam memperjuangkan kebenaran itu. Dia peroleh, Tuhan Yesus peroleh dari penderitaannya di kayu salib, ya. Dia menang, dia mengalahkan maut. Oleh sebab itu Tuhan mau murid-muridnya setia, dan Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya sendirian berperang. Oleh sebab itu dia akan mengirimkan Roh Kudus penghibur dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kristus adalah kemenangan yang ada pada Kristus. Oleh sebab itu Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya saat ini, yang dahulu dan saat ini juga. Untuk apa? Untuk menghibur, mendampingi, dan memimpin, mengajar dan menguatkan mereka dalam iman mereka, dalam setiap tindak tanduk, dan juga setiap perkataan mereka, perbuatan, dan juga damai sejahtera Kristus Yesus akan mendiami bagi murid-murid zaman dahulu dan juga sekarang, dan sampai sekarang, anak ibu, bukan hanya zaman dahulu. Kuasa yang demikian besar diperlukan oleh para murid untuk melayani, ya, Kristus. Ketika itu barulah dinyatakan bahwa firman itu sudah nyata dalam pribadi Yesus, dan pribadi Yesus itu yaitu kita diciptakan oleh Tuhan segambar dengan serupa dengan Allah. Artinya kita harus memiliki sifat-sifat yang harus kita miliki juga. Kita harus juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Perjuangan apakah yang Yesus lakukan dikerjakan oleh murid-muridnya sekarang, yaitu menegur dosa, menjalankan kebenaran, dan menyatakan hadirnya kerajaan Allah di dunia ini. Ada 3 hal yang harus dikerjakan Roh Kudus tadi, yang untuk menegur dosa, supaya menyatakan bahwa kebenaran harus ditetapkan dan dosa harus ditinggalkan. Anak ibu yang terkasih yang ada di rumah, bagi orang yang masih hidup dalam dosa, berarti tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Demikian kita juga, siapa yang mendahari panggilan harus memelihara hati untuk dipakai oleh Roh Kudus dan ditegur oleh Roh Kudus, supaya kita insaf akan kelakuan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga nomor 2, menjalankan kebenaran itu. Tuhan Yesus bukan hanya menegur dosa, dia sendiri menjalankan hidup yang menggenapi Allah, yaitu menjadi teladan bagi dunia. Tuhan Yesus teladan bagi dunia. Yesus adalah Israel yang sejati, ya, sejati. Siapapun
Siapapun yang melakukan dosa itu harus bertobat, dan Roh Kudus menginsapkan hati mereka supaya membuang segala kejahatan mereka di dalam dosa, ya. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Roh Kudus juga menginsapkan adanya penghakiman. Penghakiman telah dinyatakan oleh Sang Raja yang bertahta dalam kerajaan surga melalui ketaatan salib, ketaatannya kepada Allah Bapa. Kristus adalah Raja. Jadi janganlah menjadi serupa kita dengan dunia ini. Itu tertulis dalam Roma 12 ayat 12, ya. Kita harus taat melakukan kehendak Tuhan dan untuk menginginkan Dia bekerja dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Anak ibu guru yang terkasih di rumah, di ayat 15 tadi itu, ia memberitakan kepada apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu Bapa punya. Berarti Tuhan Yesus itu adalah anak Allah Bapa yang sekarang berada di surga. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus harus rela menyangkal dirinya dan mau memikul salibnya setiap hari. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, ya Ibu Guru. Ketika Tuhan Yesus sudah pergi disalibkan, naik ke surga, berada di surga, Ibu Guru, dulunya murid-muridnya penakut, tapi karena ada Roh Kudus mereka udah ada keberanian. Bahkan ketika Tuhan Yesus bersama-sama mereka juga sangat takut, ya. Kadang ada yang menyangkal, ada yang menjual Tuhan Yesus, tapi ketika Tuhan Yesus sudah pergi, mereka menyatakan kasih mereka. Mereka rela berkorban, mereka rela memikul salib, mereka dianiaya, dihina, disiksa, bukan hanya dicaci maki, bahkan nyawa mereka taruhannya demi Allah, demi Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus di Paskah. Bagaimana kita hidup kita harus kita perbaharui, ya. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita harus bertobat, dan pribadi itu menolong kita untuk memimpin kita dalam kebenaran dan menyatakan yang salah, ya. Kebenaran yang dinyatakan bukan yang salah ditinggalkan, agar dunia yang sekarang ini udah berdosa diinsapkan oleh firman Tuhan lewat Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau Yesus telah mati di kayu salib, penuh pengorbanan, karena Engkau mengasihi kami. Dan Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami juga mengasihi orang, sekalipun mereka membenci, menganiaya, mencaci maki kami, sama seperti Engkau disiksa, dianiaya. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu dalam pelayanan yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, murid yang percaya, supaya kami setia kepadamu, sama seperti 12 murid Tuhan Yesus setia kepadamu, sekalipun Judas menjual Engkau. Tapi kami yakin dan percaya melalui Engkau rela mati, banyak orang percaya kepada Engkau. Roh Kudus menguatkan kami Tuhan. Sekarang anak didik kami, dulunya kami penakut menjadi pemberani, dulunya iman kami lemah, kuatkan. Dulunya kami pemalas, buat kami menjadi anak yang rajin dan taat kepada Engkau. Malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas belajar. Kuatkan kami Tuhan lewat Roh Kudus, supaya kami senantiasa menjadi rajin. Berkati anak didik kami dimanapun mereka berada. Berkati orang tua murid yang saat ini di rumah, yang bekerja juga, senantiasa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila ada yang sedang sakit, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Shalom, terima kasih, amin. Tuhan berkati. Selamat belajar.